Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Melianti Aliu dari kelas 3B dengan program studi PG PAUD angkatan 2020. Nah, video kali ini saya buat untuk melengkapi tugas dari mata kuliah program pengembangan SPS yang diampu oleh Bapak Aprianto Ajepa Weni. Nah, di video ini berisikan tentang saya memaparkan hasil rangkuman atau resum dari kelompok 1 hingga kelompok 8. Dimulai dari kelompok 1 yaitu tentang konsep pengembangan SPS. Secara umum, tujuan PAUD adalah memberikan stimulasi atau rangsangan bagi perkembangan potensi siswa agar jadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Sedangkan secara khusus, tujuan yang ingin dicapai adalah dapat mengidentifikasi perkembangan fisiologis anak usia dini, dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan pengembangannya, dapat memahami kecerdasan jamak dan kaitannya dengan perkembangan anak usia dini, dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini, dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasinya bagi pengembangan anak usia kanak-kanak. Ulpa Mas Pupa MPDI 2019-64 sampai dengan 65. Adapun fungsi pendidikan bagi anak usia dini yakni untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki siswa sesuai dengan tahapan perkembangan, mengenalkan siswa dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi anak, mengenalkan peraturan dan disiplin kepada anak, lalu memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya, memberikan stimulasi kultural pada anak, memberikan ekspresi stimulasi kultural. Ulpa Mas Pupa MPDI 2019-65. Pendekatan dalam pengelolaan kegiatan pada satuan PAUD sejenis atau SPS. Yang pertama, prinsip perkembangan pendidikan anak usia dini. Yang pertama, berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan belajar harus selalu ditujukan pada pemenuhan kebutuhan perkembangan setiap anak sebagai individu. Kedua, kegiatan belajar dilakukan melalui bermain. Dengan bermain yang menyenangkan dapat merangsang anak untuk melakukan eksplorasi dengan menggunakan benda-benda yang ada di sekitarnya, sehingga anak dapat menemukan pengetahuan dari benda-benda yang dimainkannya. Ketiga, merangsang munculnya kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi tercermin melalui kegiatan yang membuat anak tertarik, fokus, serius, dan konsentrasi. Prosedur pelaksanaan kegiatan pengembangan pada satuan PAUD sejenis. Pelaksanaan kegiatan pengembangan pada lembaga satuan PAUD sejenis melibatkan peserta didik, pendidik, pengelola, serta penyelenggara. Berikut ini penjelasan masing-masing dari unsur tersebut. Pertama, unsur yang terlibat, yaitu ada peserta didik, tenaga pendidik, lalu pendidik pos-PAUD dapat disebut kader atau sebutan lain yang sesuai dengan kebiasaan setempat. Kedua, jumlah kader PAUD disesuaikan dengan jumlah dan usia anak yang dilayani dengan rasio pengelompokan sebagai berikut. A. Untuk anak usia 0 sampai 2 tahun, tidak dibatasi jumlah anaknya karena tugas kader hanya mendampingi orang tua atau pengasuh dalam kegiatan pengasuhan bersama. B. Untuk usia 2 sampai 3 tahun antara 5 sampai 8 anak. C. Untuk anak usia 3 sampai 4 tahun antara 8 hingga 10 anak. D. Untuk anak usia 4 sampai 6 tahun antara 10 hingga 15 anak. Masing-masing kelompok dibimbing oleh seorang kader. Apabila terdapat anak berkebutuhan khusus, perlu seorang kader untuk mendampingi secara khusus atau melibatkan orang tua atau pengasuhnya sebagai pendamping. Komponen program POS-PAUD
Luluk Asmawati dan kawan-kawan, 2008, 6, 13, 6, 17. A. Kemampuan yang dikembangkan POSPAUD mendukung terasanya potensi yang dimiliki anak sehingga menjadi kemampuan yang aktual atau kompetensi. Melalui kegiatan bermain bersama, potensi yang dikembangkan adalah 1. Moral dan nilai keagamaan, 2. Fisik motorik, 3. Bahasa, 4. Kognitif, 5. Sosial emosional, 6. Seni. Kelompok 2. Teori perkembangan anak. Teori perkembangan anak. Pertama, teori psikoanalisis. Teori ini dikemukakan oleh Jakob Freud yang lahir di kota Moravian, Jerman pada tanggal 6 Mei 1856. Ketika Freud menanya dan menganalisis pasien-pasiennya, maka Freud menyimpulkan bahwa perkembangan masa anak didik dapat dibagi menjadi 3 tahap kehidupan dan 5 tahap untuk semua tahap kehidupan manusia. Tahap perkembangan Freud selalu disebut sebagai tahap psikoseksual sebab pada setiap tahap Freud menekankan motivasi seksual. Teori ini menjelaskan bahwa pada setiap tahap anak memiliki kesenangan pada bagian tubuh tertentu dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Jika kebutuhan terhadap kesenangan bagian tubuh tertentu tidak terputuskan pada satu tahap perkembangan atau masalah terlalu terpuaskan, seseorang dapat terkunci atau terverifikasi pada tahap perkembangan tersebut. Dr. Masganti, Sid, MAG 2017, 36 hingga 37. 2. Teori psikososial. Dalam teori perkembangan psikososial, Erikson berpendapat bahwa perkembangan sosial berkaitan dengan modalitas sosial. Modalitas sosial diperoleh dari pengalaman anak berhubungan dengan orang lain. Modalitas sosial pada masa bayi antara lain mengambil, taking, memegang, holding atau benda. Teori ini digagas oleh Erik Hamburger Erikson. Pada tahap ini, perkembangan psikososial manusia terjadi dalam 8 tahap, di antaranya yaitu percaya, trust, kedua, kemandirian, autonomi, 3, inisiatif, keempat, kerja keras, industri, kelima, identitas, identity, keenam, keintiman, intimacy, ketujuh, generativity, kedelapan, integritas, ego, integrity. Teori kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan menginterpretasikan objek dan kejadian-kejadian di sekitarnya. Bagaimana anak mempelajari ciri-ciri dan fungsi dari objek seperti mainan, perabot, makanan, serta objek-objek sosial seperti diri sendiri, orang tua, dan teman. Pada pandangan Piaget 1952, kemampuan atau perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervus dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Berikut ini adalah stimulasi yang dapat merangsang perkembangan kognitif anak, dikutip dari buku panduan tumbuh kembang anak sebagai berikut. Pertama, sentuhlah bayi. Kedua, memperhatikan kemampuan pendengaran. Ajak ia melihat lingkungannya sejak usia 2 hingga 4 bulan. Jadikan proses pembelajaran dalam segala kesempatan. Musik membantu kemampuan matematika pada anak juga. Lalu hubungan emosional berpengaruh pada stres ataupun relaksasi. Terakhir, tingkatkan aktivitas fisik. 4. Teori perilaku dan sosial kognitif. Teori belajar sosial atau yang biasa juga disebut sosial kognitif yang digagas oleh Bandura merupakan bagian dari teori kepribadian behaviorisme. Paham behaviorisme berkeyakinan bahwa perilaku dapat dimodifikasi dengan mempelajari kondisi dan pengalaman. Kalimat ini menandakan bahwa dalam aliran ini pula sebenarnya ingin menekankan bahwa perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang atau individu
tidak lain adalah dipengaruhi oleh sesuatu yang tampak dibanding dengan perasaan yang sulit dimengerti makna oleh individu lain. Selain itu, Albert Bandura juga menekankan peristiwa atau kejadian yang tidak disengaja di mana yang menjadi titik perhatiannya adalah reaksinya, reaction, bukan peristiwa itu sendiri. Teori attachment John Bowlby Edward John Monstein Bowlby yang lebih dikenal dengan nama John Bowlby lahir di London 26 Februari 1907 hingga 2 September 1990 dari keluarga kelas menengah. Ayahnya yang mirip dengan banyak hal dengannya yang bernama Mayor General Sir Anthony Bowlby dikenal dengan seorang ahli bedah London yang sukses yang telah mengoperasi salah satu putra Ratu Victoria, Emilia Havel, 2012. Kelompok 3 yaitu mereka membahas tentang post-PAUD. Pengertian post-PAUD. Post-PAUD sebagai salah satu satuan PAUD sejenis peserta didik di post-PAUD adalah siswa usia 0 hingga 6 tahun yang tidak dilayani PAUD lainnya. Orang tua wajib memperhatikan siswa di post-PAUD agar dapat melanjutkan di rumah. Dalam petunjuk teknis penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD, sebagaimana dikutip Juliani, indikator keberhasilan post-PAUD dapat diukur berdasarkan kondisi tempat, kader, peserta didik, frekuensi kegiatan, orang tua yang membayar iuran kehadiran orang tua. Program post-PAUD ditunjukkan untuk anak usia dini dengan syarat sebagai berikut. Usia 3 hingga 30 bulan dalam bentuk program pengasuhan bersama. Program ini dilaksanakan selama 1 minggu sekali bersama orang tua atau pengasuhnya. Usia 31 hingga 72 bulan dalam bentuk program bermain bersama. Lanjut untuk kelompok usia 31 hingga 48 bulan, program minimal dilaksanakan 2 kali per minggu. Kelompok usia 49 hingga 60 bulan, program dilaksanakan minimal 3 kali per minggu. Kelompok usia 61 hingga 72 bulan, program dilaksanakan minimal 4 kali per minggu. Dari Novan Ardiviani, MPDI 2017, 85 hingga 86. Sementara itu, 3 tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan post-PAUD antara lain: 1. Memberikan layanan PAUD yang pengelolanya berbasis masyarakat di bawah pembinaan pemerintah desa atau kelurahan. 2. Memberikan pelayanan PAUD yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke pelosok pedesaan. 3. Menggerakkan orang tua dan keluarga untuk melakukan pola asuh yang positif. Prinsip penyelenggaraan post-PAUD dikelola dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat. Post-PAUD dibentuk atas kesepakatan masyarakat dan dikelola berdasarkan asas gotong royong, kerelaan, dan kebersamaan. Pembinaan post-PAUD di tingkat desa atau kelurahan dilakukan oleh tim pembinaan tingkat desa kelurahan (TPDK) yang beranggotakan unsur-unsur perangkat desa atau kelurahan, Dewan Perwakilan Desa atau Kelurahan, tokoh masyarakat atau agama, dan PKK Ormas Penggerak. Kelompok 4, tujuan, manfaat, dan fungsi. Pengertian post-PAUD. Post-PAUD sebagai salah satu satuan PAUD sejenis adalah siswa 6 yang tidak dilayani PAUD lainnya. Orang tua wajib memperhatikan siswa di post-PAUD agar dapat melanjutkan di rumah. Dalam bentuk petunjuk teknis penyelenggaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat PAUD sebagaimana dikutip Juliani, indikator keberhasilan post-PAUD dapat diukur berdasarkan kondisi tempat, kader, peserta didik, frekuensi kegiatan, orang tua yang membayar iuran kehadiran orang tua. Tujuan PAUD sejenis. Tujuan umum, pembelajaran bertujuan mengembangkan berbagai potensi anak usia dini sebagai persiapan untuk masa depannya dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tujuan khusus diantaranya yaitu anak mampu mengenal dan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mengenal ibadah, mengenal ciptaan Tuhan, dan mencintai sesama. Anak memiliki sikap, nilai moral, dan budi pekerti yang baik. Ketiga, anak mampu mengelola dan mengontrol kemampuan tubuh, termasuk gerakan halus dan gerakan kasar, serta mampu menerima rangsangan sensorik, panca indera.
Anak mampu memahami penggunaan bahasa untuk pemahaman bahasa pasif dan dapat berkomunikasi secara efektif dan bermanfaat untuk berpikir dan belajar. Kelima, anak mampu berpikir kreatif, kritis, beralasan, memecahkan, dan menemukan sebab akibat. Manfaat satuan PAUD sejenis SPS untuk memberikan pendidikan sejak dini dan membantu meletakkan dasar ke arah pengembangan sikap, perilaku, perasaan, kecerdasan, sosial, dan fisik diperlukan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan yang berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Lilik Hidayati. Satuan PAUD sejenis atau SPS adalah layanan minimal merupakan layanan yang hanya dilakukan 1 hingga 2 kali per minggu atau merupakan layanan PAUD yang diintegrasikan dengan layanan lain. Peserta didik pada SPS adalah anak 2 hingga 4 tahun. Fungsi satuan PAUD sejenis atau SPS. Pendidikan anak usia dini adalah salah satu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidikan lebih lanjut. Adapun fungsi program pembelajaran dalam pendidikan anak usia dini diantaranya, pertama, untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Kedua, mengenalkan anak dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi kepada anak, mengenalkan peraturan dan menanamkan disiplin pada anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk menikmati masa bermainnya. Kelompok 5, mereka membahas tentang program pembelajaran di SPS. Program pembelajaran anak usia dini, itu program pembelajaran anak usia dini usia 0 hingga 3 bulan, yaitu dengan mengenal nilai-nilai agama dan moral, motorik kasar dan motorik halus, kognitif, bahasa, sosial, emosional. Proses perencanaan pembelajaran Ray Gelut menjelaskan bahwa desain pembelajaran adalah kisi-kisi dari penerapan teori belajar dan pembelajaran untuk memfasilitas proses belajar seseorang. Jadi, Ray Gelut menjelaskan desain pembelajaran berdasarkan teori belajar dan pembelajaran yang dibuat kisi-kisi teori belajar, dan pembelajaran bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Ruang sebagai media pembelajaran pada lembaga pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini PAUD menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kelompok 6, teknik penyelenggaraan SPS. Penyelenggaraan SPS dalam Sistem Pendidikan Nasional, bagian kelima pasal 26 tentang pendidikan non-formal menyatakan bahwa satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan sejenis. Dadan Supriyatna 2011-4. Ruang lingkup lembaga-lembaga PAUD terbagi ke dalam 3 jalur, yakni formal, non-formal, dan informal. PAUD jalur pendidikan formal diselenggarakan pada Taman Kanak-kanak atau TK, Raudatul Atfal RA atau bentuk lain yang sederajat dengan rentang usia anak 4 hingga 6 tahun. Selanjutnya, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal diselenggarakan pada kelompok bermain KB dengan rentang usia anak 2 hingga 4 tahun. Terakhir, pendidikan anak usia dini jalur pendidikan informal diselenggarakan pada Taman Pendidikan Anak TPA dengan rentang usia anak 3 bulan hingga 2 tahun atau bentuk lain yang sederajat, seperti satuan PAUD sejenis SPS dengan rentang usia anak 4 sampai 6 tahun. Mursalina Darmayanti 2016-24. Satuan PAUD sejenis adalah bentuk-bentuk satuan PAUD selain taman kanak-kanak, kelompok bermain, dan taman penitipan anak yang penyelenggaraannya dapat diintegrasikan dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat. Komponen SPS
terdiri atas penyelenggara, peserta didik, pendidik, pengelola, program pembelajaran, media pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan dana bantuan langsung. Lembaga atau masyarakat yang melaksanakan program SPS dapat menjalin kerjasama dengan berbagai unsur lembaga, pemerintah, lembaga swasta atau ormas organisasi, agama dan tokoh masyarakat, pemerintah desa atau kelurahan atau kecamatan. Salah satu layanan satuan PAUD sejenis adalah pos PAUD yang terintegrasi dengan Posyandu. Kegiatan dalam pos PAUD meliputi pengasuhan bersama untuk anak usia 0 hingga 30 bulan dan bermain bersama untuk anak usia 31 hingga 72 bulan ke atas. Kegiatan evaluasi yang dilakukan dalam penyelenggaraan SPS mencakup dua hal, yakni evaluasi terhadap program dan evaluasi terhadap perkembangan anak. Kelompok 7. Evaluasi pembelajaran SPS. Pengertian evaluasi anak usia dini. Evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan tingkat pencapaian perkembangan anak. Evaluasi proses dan hasil belajar dengan model bermain di PAUD disesuaikan dengan indikator pencapaian perkembangan anak dan mengacu pada standar penilaian. Menurut Wahyudin dan Agustin, bahwa evaluasi dalam pembelajaran di pendidikan anak usia dini adalah prosedur sistematis yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kemajuan berbagai aspek perkembangan peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran selama kurun waktu tertentu. Dalam pembelajaran anak usia dini, guru dapat mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang telah dilaksanakan berhasil, ataukah penggunaan media yang kurang tepat, kurang menarik, ataukah penggunaan media yang kurang tepat. Evaluasi dilakukan guna memperbaiki proses pembelajaran di keesokan hari agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal. Evaluasi juga telah dilakukan oleh semua lembaga PAUD, walaupun masih ada instrumen evaluasi pembelajaran yang bervariasi. Ada beberapa lembaga yang memiliki instrumen evaluasi lengkap dan ada yang masih kurang lengkap. Kemudian, pengawasan pembelajaran PAUD oleh Kepala Satuan PAUD atau yang sering disebut sebagai penilik dari Dinas Pendidikan telah dilaksanakan secara berkala di kelurahan, sehingga proses pelaksanaan belajar dan mengajar PAUD dapat terlaksana dengan efektif. Hanya saja masih diperlukan penyetaraan instrumen evaluasi pembelajaran PAUD di kelurahan-kelurahan tersebut. Kelompok 8. Strategi pembelajaran di SPS. Klasifikasi strategi. Ada beberapa strategi dalam mendidik anak usia dini, antara lain mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualitas perubahan tingkah laku dan kepribadian anak usia dini sebagaimana yang diharapkan. Kedua, memilih sistem pendekatan mendidik anak usia dini berdasarkan pandangan hidup, memilih dan menetapkan prosedur yang tepat, lalu menetapkan norma-norma dan batas minimal kebersihan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh orang tua atau pendidik dalam melaksanakan evaluasi yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan. Dengan demikian, ada 4 masalah pokok yang sangat penting dapat dan harus dijadikan pedoman pelaksanaan strategi mendidik anak usia dini agar berhasil sesuai dengan yang diharapkan. Spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku yang diinginkan, memiliki cara pendekatan yang paling dianggap tepat dan efektif untuk mencapai sasaran, lalu memilih dan menetapkan norma-norma atau kriteria keberhasilan sehingga orang tua mempunyai pegangan yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dilakukan. Oleh karena itu, mengenali dan memahami sifat anak merupakan bekal yang sangat berharga bagi pendidik agar dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan strategi dan metode yang tepat dalam setiap kegiatan belajar atau bermain, yang diselenggarakan sesuai dengan usia, tahap perkembangan, kebutuhan, minat belajar anak. Baiklah, itu tadi pemaparan saya dari hasil resum yang telah saya kerjakan. Mohon dimaafkan bila ada salah kata atau yang ada kata-kata yang tidak berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.